Yang saya hormati Ibu Gustita Arnawati Putri, SEMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Yogi Syahrial, SEMM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Ardian Prima Putra, SEMM, dan Ibu Sari Widati, SEMSC, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Fakultas Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Salman Faris Insani, SEMM, selaku Ketua acara kuliah praktisi kita kali ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang telah berkenan untuk hadir, untuk mengawal kita sampai di sesi kedua kali ini. Yang saya hormati Mbak Gusti Sekar Arup Ayu Wintias, atau yang biasa kita sapa Mbak Echa Sekar, sebagai narasumber kita. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita kembali nih di sesi kedua kuliah praktisi dengan tema yang masih sama, personal branding in digital era, dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Nah, mungkin di sini dari teman-teman rekan-rekan mahasiswa belum ada yang nggak tahu aku nih. Aku mau memperkenalkan diri ya. Nama saya Marjuni Nur Arifiani, tapi biasa dipanggil Juni Arifiani. Jadi kalau misalkan kita ketemu di jalan atau di kampus, mungkin kalian bisa nyapa. Nah, kita masih bersama Mbak Echa Sekar. Kita ulas lagi nih, siapa sih Mbak Echa Sekar itu? Kok bisa sampai diundang di Fakultas Ekonomi? Nah, Mbak Echa Sekar itu berprofesi sebagai Professional Master of Ceremony, Broadcaster 929 FM Solo Radio, dan Brand Ambassador dari Ella Skincare, salah satu skincare terbesar di Solo Raya. Terus juga beliau itu udah banyak banget bekerja sama dengan brand-brand besar juga. Ada Lua Living Hotel, terus ada Uniqlo, terus ada Gojek Indonesia, ada Innisfree juga, ada PT KAI. Terus, nah yang terbaru tuh ada Relix. Jadi pasti banyak banget pengalaman dari Mbak Echa ini yang akan kita kupas tuntas. Kita harus minta ilmu sebanyak-banyaknya nih dari Mbak Echa. Nah, di sesi kedua kali ini kita akan praktek personal branding dan sharing pengalaman. Jadi di sini Mbak Echa akan sharing pengalaman apa aja sih, Mbak Echa udah pernah ngapain aja, suka dukanya di dunia entertain, itu kayak gimana. Nah, sebelum kita ke Mbak Echa, saya mewakili rekan-rekan mahasiswa di sini mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara karena telah mengadakan kuliah praktisi sampai saat ini nih, dan selalu mengundang narasumber-narasumber hebat, termasuk Mbak Echa nih. Nah, gimana Mbak Echa kabarnya? Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Halo. Oke, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Hari ini ada Bapak Salman, Ibu Oke, hari ini para dosen juga ada ya, Juni ya? Iya, ada Mbak. Kan dari kita dari sesi 1 kemarin udah ada. Iya. Kenal untuk Bapak Ibu dosen hari ini yang telah hadir semuanya. Teman-teman terima kasih banyak. Ini adalah sesi kedua, seru banget. Bagaimana nanti di sesi kedua akan ada tugas ya? Iya dong. Iya. Ada hadiahnya juga dong. Sekarang sedikit. Untuk sesi 2 kali ini nanti kan ada tugas. Ada hadiah giveaway dari kampus dan ada hadiah juga dari aku. Oke. Ada 3 pemenang. Aku minta alamatnya biar aku kirim gitu ya, atau nanti bisa datang ke Solo Radio untuk ketemu gitu ya. Iya. Ya. Kalau aku sih mending ketemu Mbak Echa ya. Oke, boleh. Kita ketemuan aja waktu aku jam siaran ya. Oke. Iya. Gimana nih Mbak Echa? Kemarin habis MC kan 10 jam tuh. 10 jam aku di Sragen. Mungkin di sini teman-teman ada yang di daerah Sragen. Kemarin aku sempat event di daerah Tugu Gading situ. Ada kayak grand opening gitulah. Lumayan. Iya. Jadi suaranya agak berubah ya. Aduh, agak serak-serak ya. Jadi 10 jam itu Mbak Echa dari pagi? Aku dari pagi, dari jam 9. Jam 9 atau jam 10 lah. Ya ada breaknya juga. Kan breaknya duhur, kayak gitu-gitu sih.
Nah, gimana sih cara, kan itu dari Mbak Eca tuh dari pagi tuh. Terus Aha, caranya Mbak Eca biar tetap semangat tuh gimana? ya, Tetap stamina-nya tuh sampai sehat sampai sekarang loh, gimana tuh? chaos banget sih, kayak rasanya, waduh, wah badan. Tapi kalau capek, memang sih kalau capek gitu nggak aku rasain. Rasainnya kalau udah kamu selesai, kalau aku gitu. Hmm, Jadi di saat kamu kayak ngeluh, ngeluh di saat kamu kerja, atau kayak bilang aku capek, di saat kamu masih posisi kerja itu akan mendoktrin kamu bahwa kamu akan capek terus. Kamu kalau mau bilang capek ya udah terakhir kalau udah selesai apa ya kerjaan kamu, selesai kuliah kamu, itu kamu baru bilang capek nggak apa-apa. Tapi ya kayak ngomong sama diri sendiri. Kalau kamu ngomong di saat apa ya acara belum kelar, terus tugas kamu belum kelar udah bilang capek ya itu nanti bawaannya males betul gitu. sih, benar sih. Terus Mbak Eca minum-minum itu nggak vitamin, jangan lupa minum vitamin loh. Ya aku minum vitamin apa ya, tapi ya ada vitamin kemarin yang nggak boleh disebutin ya. Aduh, jangan, jangan, tidak berbayar. Iya sih. Minum 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 Minum, minum minum, minum, minum. sama minum air putih penting. Iya. Ini Nah, posisi aku di rumah karena nanti mau acara juga gitu. iya Ya. ini mulai dari mana nih Mbak? Kita mau praktek personal branding seperti apa? Terus Hmm. gimana ya? Aku tuh sebenarnya banyak banget pertanyaan buat Mbak Eca loh. Ya Boleh boleh nggak nggak sih semua tak tanyain? apa-apa, nggak apa-apa. Kemarin juga aku lihat di websitenya dari Univet udah keluar di situ ada yang di DM atau Instagram ya kayak Mbak kamu ngisi di Univet ya gitu. Waduh. Dia bukan orang bukan orang Univet. Kayak tanya. Jadi kampus sudah terbranding ya. Alhamdulillah, makasih ya Mbak Eca. Mbak, aku pengen nanya nih sama Mbak Eca. Ya. Mbak Eca tuh awal mulai sampai bisa seperti ini, itu awal mulai meniti karirnya itu dari mana sih Mbak? Dari mungkin medsos apa? Terus niat awal Mbak Eca tuh apa emang Mbak Eca tuh akan tahu nih bakal ada di titik ini tuh sampai dari mana gitu loh mulainya tuh? Hmm, aku tuh awal mulai karirnya 2012 setelah lulus SMA. 2012 kan aku masuk kuliah pertama kali ya. Biasa aku eh ini bener-bener untuk pertama kalinya, maksudnya kayak gini, aku nggak ada pikiran. Banyak orang bilang apa ya, mantan itu menyesatkan gitu ya. Ini Betul. ini gara-gara mantanku yang 6 tahun. Sama sekali Waduh. ya, iya. Jadi ada kita satu grup itu sampai sekarang kita masih baik-baik aja. Jadi dia itu PKL magang ya, magang di salah satu radio di Solo. Sekarang radionya udah nggak ada. Oh ya. Jalan buat aku. Terus setelah itu dia magang, aku sering datang juga di situ. Terus VO latihan. Jadi kayak pimpinan, Cak, kamu coba latihan gitu, latihan VO tuh voice over ya. Iya. Nah, VO terus setelah itu latihan, coba awalnya ya medok banget. Kayak apa sih ngomongnya kayak kita ngomong gini kaku. Latihan, akhirnya aku disuruh siaran. Udah cuman ya gara-gara dia magang di situ terus aku jadi ikut apa ya, ikut andil juga di situ. Nah, di kampus kan ada UKM tuh. Kan ada UKM, iseng-iseng kalau awal masuk kuliah kan maba ya, pasti ikut ikut UKM apa ya, ikut UKM apa ya. Nah, aku ikut di situ. Akhirnya aku ngemisi-ngemisi kecil-kecilan di CFD kan dulu banyak banget ya event-event gitu ya. Iya banyak banget tuh. Di CFD, terus akhirnya ya setelah itu event-event kayak gigs kecil-kecil, akhirnya sampai sekarang pun juga sama apa namanya circle teman-teman yang aku menitis karir sampai sekarang pun masih oke, masih itu, jadi ngerti banget gitu ya karena mantan. Berarti mantan tuh sebenarnya nggak semua menyesatkan ya Mbak ya. Tapi Enggak.
Mbak Eca jadi nyasar di dunia ini. Bener banget. Bener. Gitu. Itu Terus sih ya. terus gimana Mbak? Ayo Iya. cerita lagi. Ini kayak jadi dongeng ya. Terus saya gimana ya? Ya udah pengalaman sering banyak yang dialami di bayaran pasti kan nggak langsung pengen terima ini gitu enggak. Jadi memang dikit-dikit dulu, sama halnya proses yang dialami pasti banyak juga, sama halnya kayak usaha. Aku tuh usaha ya. Jadi kayak mungkin teman-teman di sini ada usaha dagang, usaha banyak sekali usaha. Aku usaha jasa, ya kan? Sama itu usaha jasa yang dilakuin apa ya? Pasti progres, gitu, upgrade. Terus kamu bisa keluar dari zona nyaman yang apa yang kamu inginkan. Jadi kalau bisa dibilang sampai saat ini ya banyak apa ya, mengupgrade juga. Kamu tuh sudah bisa mengenal diri kamu sendiri belum? Kalau kamu belum bisa mengenal diri kamu sendiri, ya kamu bakal gitu-gitu aja. Kamu gak akan bisa mengupgrade. Kamu kayak cuma ikut-ikutan doang, gitu. Ya gitu sih. Tanya dong, aku bingung kalau ini mau nanya nih. apa-apa. Soalnya kemarin tuh pas setelah sesi 1 tuh Mbak, ternyata masih banyak banget yang aku loh nggak ini takon tapi nggak jadi gitu karena waktunya nggak cukup gitu loh. Nah terus ini aku masih mau nanya lagi nih, gimana sih Mbak Eca tuh, kan dari kemarin Mbak Eca selalu bilang kita tuh harus jadi positive vibes untuk lingkungan sekitar kita, untuk orang lain, nah kayak gitulah. Terus menurut Mbak Eca positive vibes itu dimulai dari apa sih, gimana sih gitu loh, biar kita menjadi positive vibes untuk lingkungan sekitar kita tuh mulai dari mana gitu loh, terus gimana caranya gitu. Oke. Sedikit tadi aku nyinggung kayak kamu harus percaya sama diri kamu. Kamu sudah yakin kalau positive vibes itu dari circle dan jalan pikiran kamu sih ya. Kalau kamu lagi ngerasa nggak positif, kayak misal kamu lagi nggak enak ketemu sama orang lain, kamu mending menarik dulu deh. Menarik dulu, kalau kamu sudah siap, ya kamu bisa mengupgrade skill kamu, mengupgrade apa ya, yang berbeda dari diri kamu. Terus kalau kamu nggak bisa ngasih positive vibes buat orang lain, ya jadi gini, kayak misal gini, kamu ngasih energi negatif nih. Wah, ini kayak ke psikolog ya jatuhnya. Kayak misalnya lagi ngambek gitu kali ya Mbak, moodnya nggak bagus gitu kali ya. Kayak lagi ngambek juga gitu. Kadang ya mending aku ngurung diri dulu sih. Kayak menarik dulu diri. Tapi kalau kamu udah selesai dengan diri kamu sendiri, kamu keluar dengan kamu yang beda. Karena dekat kamu juga dapat aura negatif yang nggak tahu apa-apa, ya kan? Ini orang toksik banget, males deh. Kena emosi yang dia orang tuh nggak tahu. Yang mending kamu menarik diri dulu, kamu cari yang kamu suka dulu, pahami diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah selesai dengan diri kamu kasih energi yang baik buat orang lain, kayak gitu. Kalau aku kayak gitu sih, mending menarik diri itu penting banget. Kamu tinggal yang jalur yang kayak gitu-gitu aja, atau yang emang yang baik nih buat orang lain. Karena baik tuh versinya kan banyak ya. Kayak emang klise banget, kayak baik apa sih? Gitu. Tapi menurutku ya, karena kadang dari diri kita sendiri pun wajar ya, manusia mood swing, terus auranya gitu ya. Lagi pas PMS Mbak, ya ampun. Bagi cewek ya ini banget lah ya, kayak gitu. Oh iya. Ini Mbak, kemarin tuh ada titipan nih pertanyaan dari rekan mahasiswa yang lain. Gimana sih Mbak cara kita menyikapi usaha kita untuk personal branding yang gagal? Jadi gimana cara Mbak Eca, mungkin versi Mbak Eca tuh kalau kita udah usaha nih buat personal branding diri kita tapi gagal. Nah, menurut Mbak Eca tuh gimana? Gagal itu wajar. Namanya mencoba. Ya kan?
kalau nggak gagal kita nggak akan tahu kesalahan kita di mana. Jadi menurutku aku seneng banget kalau dikritik, seneng banget. Aku seneng, bukan seneng kalau gagal ya. Ya, Seneng bener. kalau gagal. Kalau gagal ya kamu harus bisa tahu caranya untuk bisa bangkit lagi. Jadi menurutku nggak ada kata gagal kalau kamu nggak akan mencoba. Iya, betul. Jadi kamu sudah tahu, misal aku ngomongin gagal ya, mungkin belum berhasil, belum waktunya. Ya kamu harus bisa keluar dari apa ya, bisa mengupgrade. Jadi apa sih kesalahan yang udah, kayak misalnya nih kayak kuliah, oh aku dapat nilai C, ya kamu harus bisa mengupgrade dari nilai ke A. Kurang lebih kayak gitu, kesalahanku apa ya diperbaiki. Terus kayak untuk misal personal branding, oh ya misal nih, aku tuh kemarin aku sempat bilang ya, oh aku tuh basicnya harus loss nih. Harus loss banget, bukan harus kayak lucu, enggak. Ya kayak, karena aku sudah mengenal diriku sendiri, oh aku harus seperti ini. Jadi ya, nah apa yang kamu lakuin, total, nggak setengah-setengah, karena nanti juga jadinya setengah-setengah. Tadi kemarin juga sempat ngebahas kayak gitu juga ya di awal ya. Personalnya belum selesai atau gagal, kamu bisa cari referensi banyak banget sekarang. Kan harus mengupgrade kayak gimana. Ketemu sama banyak orang itu bisa mengupgrade skill juga untuk berkomunikasi. Oke. Berarti emang semua itu juga dari diri kita ya Mbak, mau bangkit atau enggaknya gitu loh. Iya. Nah, it's okay, nggak apa-apa, dicoba lagi. Iya, coba terus pokoknya nggak ada yang larang juga gitu. Karena masih banyak kegagalan lain. Iya. Banyak gitu. banget. Kayak gitu sih. Mungkin teman-teman di sini banyak pertanyaan kayak kok bisa ya ngomong gampang banget? Ya karena yang dialami juga udah banyak banget. Udah banyak banget. Maksudnya nggak sehari 2 hari gitu loh Mbak. Sehari Udah banyak di dunia entertain ini gitu. Aku sempat kayak event gitu ya. Event ternyata event itu langsung di, aku boleh coba sih, boleh lah ya, nggak apa-apa ya. Aku boleh, nggak apa-apa. Aku langsung diskakmat sama wali kota. Langsung sama wali kota di situ. Gimana tuh? Ya. Gimana jadi tuh? Di Solo, aku nggak bisa di Solo. Aku weddingan, aku diskakmat langsung sama wali kota karena itu adalah permintaan dari klien. Jadi permintaan dari klien dan aku diskakmat dari wali kota. Nah, memang yang disorot kayak gitu tuh kan misalnya MC-nya. Padahal aku kan dari yang punya acara. Ya mau nggak mau ya aku anteng. Ya sisi jadi gini kayak weddingan, jadi kayak pakai bahasa Jawa gitulah. Jadi apa tuh kok iki MC-nya nganggo bahasa Jawa malah pakai bahasa. Ya, padahal kayak minta bahasa Indonesia. Iya. Cuma kan ya aku di situ langsung diskakmat. Itu gimana? Dan itu tuh banyak banget tamu yang tahu. Dan itu banyak banget teman-teman Solo yang tahu juga bahwa yang ya udah, ya aku di situ ya diem. Jadi itu ngenain mental juga biar aku lebih kuat. Karena mau nggak mau mental itu dibuat ya karena langsung praktek. Betul. Terus di posisi itu Mbak Echa tuh menghadapinya gimana Mbak? Mbak Echa apa Mbak Echa ngobrol lagi sama yang sing duwe hajatan? Apa Mbak Echa gimana gitu? Apa meneruskan dengan bahasa Indonesia? Oke. Nangis dulu di kamar mandi. Aku nangis di kamar mandi. Aku bener-bener nangisnya karena aku malu. Ya, satu sisi itu permintaan. Dia juga ya nggak tahu ya kan, mungkin ngiranya ya
orang gue bisa cuma mama kayak gitu ya, tapi itu permintaan klien terus aku harus kayak gimana. Ya udah akhirnya ya aku nangis di belakang dan acara tetap harus jalan dong. Iya. Harus jalan. Itu kan beliau cuman kayak apa ya, among tamu gitu, jadi kayak nggak lama di situ. Ya udah setelah itu pulang ya aku acara tetap jalan ya, setelah itu klien yang minta maaf sama aku. Tapi mau nggak mau kan MC tetap disorot ya, aku mentalnya kena juga wali kota. Itu menurutku wow, kayak ditampar langsung di situ, yang menenangkan aku banyak banget, satu hotel tuh menenangkan aku. Putri ya Mbak. Itu jadi jangan salah bilang MC ini gampang banget gor ngabe ya Allah, mental yang dibuat Syah. Itu jangan salah loh, sering terjadi gitu, kayak pakemnya aja ya. Satu sisi permintaan ya permintaannya banyak kayak gitu, jadi ya kuat-kuatan mental karena kamu ketemu sama orang banyak kayak dan gitu, kayak nggak kenal semua gitu loh. Semua ya, jadi kan MC ini satu tok lah ya. Aduh, pengalaman sih, tapi so far ya wis lah kayak gitu, it's okay. Karena semakin kamu kena mental ya semakin, kalau aku mikirnya adalah semakin dibuka rezeki kamu, kalau aku gitu. Iya betul, apalagi nek MC ini dewean Mbak Ya aku bener-bener sendiri, kayak bingung tau, kayak mau nyari topik apa, terus mau ngelucu gimana, nek ngelucu nek garing piye gitu kan Mbak. itu gowong Jawa rai gedek tenan, harus sih Mbak, harus tenan, yang penting cuan soalnya. ya makanya wah itu aku pas posisi beliau di belakangku, jadi beliau Bagio Harjo, jadi kan perwakilan dari keluarga ya gitu. Beliau di setengah, jadi aku di belakang atur Pembagio Harjo. Beliau kayak ngomong gini, aku langsung diam, berhati hotel bisa ngelatih aku ya, aduh capek. Langsung digulei sak Solo Raya sih. Makanya kalau ngomong di belakang it's okay, itu langsung di mic kayak gini. Oh alah. Langsung ngomong kayak gitu. Tapi Mbak Eja luar biasa sih, maksudnya bisa sampai di titik yang sekarang, terus kayak sampai bisa jadi narasumber buat kita ilmunya. Berarti Mbak Eja kan banyak banget pengalaman terus susah. Yeah. Itu tadi salah satu ya suka duka ya dari Mbak Eja, suka dukanya. Keren kayak alah penyiar gitu, misalnya kayak event sama aja kayak apa jualan gitu ya, alah cuman tempe goreng loh, jangan salah, proses membuat tempe itu juga susah. Juruk panennya kedelai. Baju aku kayak mahal banget sih. Proses juga ya dilihat apa ya kualitasnya. Ya memang kita untuk branding harga itu juga penting ya. Iya. Jadi kita bisa melihat gitu harga pasaran gitu sih kalau aku. Oke. Terus nih Mbak, ada lagi titipan pertanyaan dari kawan mahasiswa kita tuh. Bagaimana, ini salah, menurut Mbak Eca, menurut Mbak Eca, peran privilege di karir Mbak Eca gimana? Nah, ini simpang siur sih Mbak, cuman kayak aku tuh mikir ya, privilege itu apa sih gitu. Jadi privilege itu apa dulu gitu, terus privilege itu apa dulu, terus di karir Mbak Eca gimana gitu. Kayak harga gitu gimana? Atau lebih ke diri kita sendiri? Apa gimana? Sampai kemarin loh Mbak, aku tuh kan dititipin pertanyaan ini nih, sampai aku nih browsing privilege sih akhirnya jadi apa tuh gitu loh. Kalau dari ini apa? Versi kamu apa? Kalau menurutku privilege tuh kayak penghargaan bukan sih Mbak? Jadi penghargaan di karirnya Mbak Eca tuh loh gimana gitu loh. Kayak penghargaan. Jadi Mbak Eca merasa itu nggak sih di pekerjaan Mbak Eca tuh Mbak Eca merasa gimana gitu loh, kayak bangga dengan apa dari diri Mbak Eca gitu. Bangga lah, karena apa? Aku bisa membuktikan diri. Aku itu salah satu apa ya? Jadi ibu sendiri ya, kedua orang tua ibu lah ya.
itu enggak maunya PNS. Banyak dong yang kayak gitu, banyak banget kayak mungkin teman-teman di sini kayak kamu harus kerjanya yang ini, yang ini, yang ini, yang kayak gitu ya kan. Ya Iya. aku menghargai diriku sendiri karena aku bisa sampai di titik seperti ini dengan apa yang sudah aku lakukan. Dan nggak semua orang bisa gitu loh, Mbak. Dan aku pun juga nggak bisa kayak kamu. Karena semua orang punya kelebihan masing-masing. Betul. Ya standarnya masing-masing. Aku jangan pernah puas sih. Kalau kamu sekalinya puas, kamu akan down. Kayak orang ibaratnya udah tinggi nih. Wah, aku udah bisa gini, aku udah bisa gini. Jangan. Misalnya gini ya, di atas langit itu masih ada langit. Oh. Jadi jangan, kalau kamu sudah dikasih pujian, nah pujian itu kadang bisa menjatuhkan kamu. Ya. Anak Gemini tahu dong ya. Gemini kena udah. Bintang yang suka menonjolkan seseorang. Tapi dirimu loh sama Gemini berapa kali tetep baik. Iya. Baru kali ini loh narasumber di Troy gitu. Dikecerai. Iya kayak jadi kayak kalau aku untuk privilege atau wording buat aku jangan pernah merasa puas karena sekalinya kamu puas itu kamu akan bebas. Kamu akan stuck gitu aja karena masih banyak hal yang masih bisa kamu pelajarin. Kayak gitu. Karena kayak misalnya aku udah puas nih, aku nge-MC udah kayak gini, kayak kamu udah hebat nih bisa ketemu sama orang-orang, karena masih ada banyak orang yang bisa lebih dari kamu, ya kamu harus bisa next level. Tapi ini sih Mbak, cuman kan kadang ya, kita kayak misalkan nih, Mbak Eca pernah nggak sih minder gitu kalau misal disandingin sama MC yang ibaratnya jam terbangnya lebih banyak, atau yang lebih terkenal, atau yang lebih lah gitu, Mbak Eca pernah minder nggak sih gitu loh? Ya dulu iya sih, kalau dulu iya, insecure ya. Aku sempat kemarin, aku kan senang banget ya, aku kemarin bilang aku senang banget sama Yura Yunita. Aku melihat video klip terbarunya, itu dia Tutur Batin, itu lagu dirilis, wah jadi kayak solo radio nih. Iya tapi bener sih Mbak, aku relate juga soalnya. Jadi lagu itu sudah rilis beberapa bulan yang lalu. Terus setelah musiknya kan rilis kemarin ya, minggu kemarin ya. Jadi Tutur Batin itu kan bercerita tentang insecure dari diri kita, kekurangan diri kita sendiri. Nah, bahwasanya kenapa sih kayak misal aku lihat Juni, wah Juni kok mulus banget ya? Kok dibandingin nih sama yang lain? Aku nggak bisa kayak gitu. Nah, itu kan akan membuat diri kita insecure, ya kan? Kita nggak pede. Untuk melawan itu tadi apa yang sudah aku sampaikan sama. Kamu mau di zona keinsecurean kamu di luar batas kemampuan atau kayak di luar pikiran kamu. Paham nggak sih? Paham ya? Kalau dibanding kayak gini, wah, Ecai kayak zaman dulu aku sampai sekarang masih kayak gitu. Wah, ini kok jobnya banyak banget ya. Kok aku enggak ya? Kalau ngerasa kayak gitu nih, itu kayak jadi minder diri kita. Padahal setelah itu, oh ternyata rezekiku nggak lagi di situ. Aku lain. Aku kayak gitu. Jadi ya rasa wajar kayak misal, kok mie ayam iki kok oleh laris ya lah ketimbang aku. Oh ternyata rezekiku lagi belum di situ. Iya, betul. Ya legowo. Ya udah nggak apa-apa. Kalau aku sih lebih kayak ya wis lah gitu, nggak apa-apa lah, ikhlas. Cuman kayak ngapa sih kayak ngerasa kayak enggak sih, aku nggak pernah ngerasa. Kalau insecure ya pasti wajar. Cuman kalau kayak ngerasa dibanding-bandingin sejauh ini, alhamdulillah enggak. Nggak tahu kalau yang lain ya. Ya, itu kan rasanya ini gurih toh Mbak. Iya gitu. Cuman kayak jadi apa ya bahasa Jawa? Grogot ya, bukan ya? Kayak jadi toksik dari dalam hati kita juga. Jadi enggak.
Karena kalau kita berpikir kayak gitu malah nyeret-nyereti rezeki ngono sih kalau aku. Ini nggak usah. Kalau aku gitu. Iya. Berarti emang mental Mbak Eca tuh juga terbentuk sendirinya dari lingkungan, dari kerjaan semuanya gitu loh. Ya banyak tekanan juga. Nggak mungkin, kecuali kayak zaman sekarang ya, crazy rich yang ada ya Mbak. Ya, jadi jangan percaya Iya, kayak ember. ya, nggak semuanya hal itu yang dilihat visual itu baik juga. Bener-bener. Ada. Gitu sih. Nah, Mbak Eca pernah nggak sih sebelum memulai karir atau sampai sekarang nih ikut pencarian bakat gitu, pernah nggak sih? Enggak pernah. Dulu aku cuma kan aku karena dulu aku pernah di les sama ibuku di Elva Singer itu. Cuman karena aku orangnya ngeyel, jadinya ya udah langsung nggak lanjut, bolos gitu sih. Cuman aku nggak pernah ikut kayak gitu. Pingin tapi nggak tahu, takut aja. Oh, Mbak Eca, sebentar. Aku ini ngobrol sama Pak Sarman dulu sebentar. Iya. Ya, silahkan. Oke, Mbak Eca. Mohon maaf. Ya. Loh, ya, tiba-tiba saya glowing. Karena ada ring light-nya di sebelah sini, Mbak. Ya. Pak Juni. Karena saya perawatan ini. Waduh, gimana ini Mbak Eca? Saya gimana? Tadi loh Mbak, saya tuh sebenarnya pengen meluruskan istilah privilege itu sebenarnya kan kayak semacam kelebihan yang sudah kita miliki sejak awal gitu loh. Yang mungkin itu nggak ada di orang-orang lain. Misalkan mungkin berasal dari keluarga berada, atau dari lahir sudah glowing, atau dia punya teman-teman yang memang linknya itu mendukung untuk perkembangan karir dia. Kan itu semacam kemewahan dalam tanda kutip yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain gitu. Nah, sebenarnya untuk Mbak Eca sendiri itu ada privilege tertentu nggak sih yang bisa mendorong Mbak Eca sampai ke titik ini gitu? Itu yang pengen diketahui oleh mahasiswa kami. Karena kan semacam ada rasa insecure gitu ya di kami itu, karena mereka kan kebanyakan mungkin merasa aku tuh orang di opo-opo, orang di keistimewaan apapun yang bisa saya share ke masyarakat, apa sih kelebihanku. Nah itu membuat mereka itu menilai jangan-jangan Mbak Eca ini punya privilege yang bisa membuat sampai ke titik ini. Iya. Nah, gimana Mbak Eca tanggapannya? Kalau ngomongin privilege jadi ingat saya Ella Skincare ya Pak. Kok iso? Iya, cerita ada Ella Skincare. Iya. Ya. Jadi dia bilang kalau dia belum bisa mengenal diri. Ya kan? Belum bisa diri karena kayak belum selesai dengan dirinya. Oh iya. Belum selesai dengan dirinya ya. Diri sendiri gitu ya. Gimana? Belum bisa menerima diri sendiri kalau ada kekurangannya apa. Misal nih kayak sakit hati. Contohnya sakit hati. Gini, kamu habis disakit kan pasti hatinya kan balau kacauan ya kan. Kamu belum bisa menerima apapun itu. Ya kamu harus selesaikan diri kamu sendiri. Sembuhin dulu. Kamu sudah bisa mengenal belum? Kalau sudah, itu nanti akan bisa lost dengan sendirinya. Karena kamu kayak aku tuh dulu juga masih siarannya masih yang kacau balau, yang masih masih kagok, masih takut ya, karena aku masih ada rasa takut itu sendiri, masih ada rasa takut salah, masih ada rasa takut ini solo lovers enak gak kalau dengerin aku siaran kayak gini. Nah masih ada rasa aku belum bisa mengenal diriku. Kalau kamu sudah bisa, kebutuhanku adalah bisa pas loss ya kamu akan sampai juga dengan yang kamu sampaikan. Tuh. Iya. Mbak, dari dulu saya tuh penasaran loh. Kalau di siaran itu sebenarnya broadcasternya itu pernah wahing nggak sih? Oh ya wis
Boleh Tapi kok dari awal sampai akhir sini suaranya lancar terus lho. lancar Aku wae piye. Kuwi carane piye lho, apa diampet nanti acara rampung apa piye lho. heeh. Tapi oh itu Pak. Oh, kenapa? Aku ngajar neng kelas wae iso wahing lho. Ya. Karena mungkin kalau tesnya nggak panjang ya. Cuman kalau kayak Indra kayaknya dia pernah deh. Kalau kan tapi bukan kalau karena gini, kalau siarannya di Solo Radio kan kita fun, jadi it's okay, ya kan. Gitu. Kan kalau kayak di radio lain yang strict, yang bener-bener kayak yang protokoler ya itu mungkin nggak bisa kayak mungkin kepada Bapak Ibu ngumpet sih ngono kali. Ini kan rekoso. Oh bener-bener. Oh karena formatnya itu fun, jadi kita tuh nyaman kan di Solo Radio. Iya, kayak dan mungkin kalau kayak mau berbicara tentang privilege, tentang kemewahan di karena aku udah mengerti aku kayak gini. Iya. Lagi Ini ada suara dari mana Mas Ridwan? Oh gitu lah. Jadi untuk Mbak Eca itu kalau kita bicara privilege ya sebenarnya sama aja ya dengan teman-teman yang pada umumnya kan. Enggak ada yang beda. Caranya pengembangan dirinya. Cara pengembangannya beda-beda. Iya sih. Mulai dari mengenali diri sendiri dulu, terus kita lihat kelebihan dan kelemahan kita itu apa. Nah, kita ada problem apa itu diselesaikan dulu kan. Ya, kalau selesai dengan diri sendiri dulu kan. Tadi berbicara tentang kelemahanku tuh adalah gampang nangis. Aku gampang nangis, Pak. Oh, nah aku gampang luwe aku. Iya. Gitu sih, gitu. Iya. Berarti kalau gampang adalah endorsan yang banyak ya, Pak. Oh, bener. Penting deh. Penting ya, Pak. Ya, yang Handayani ya. Oh, Ayam Handayani cocok. Kayaknya jam makan udah mulai ya. Oh, ini jam 10 sebenarnya. Padahal sarapanku martabak. Ya ampun. Banyak ya kalori ya. Iya, saya ngarep six pack gitu. Ya gitu kalau misalnya aku sudah tahu kekuranganku ada gampang nangis. Ya, aku gampang nangis ya. Berarti aku harus nangis sekenceng-kencengnya dulu. Harus selesai dulu kayak di kamar mandi lah aku harus nangis ya gimana caranya kalau dia kasih bedak dulu lah ya biar nggak kelihatan kan runtur ya ininya maskaranya itu. Iya, show must go on. Aku harus kayak gitu. Nggak bisa dan jadi satu kita nggak bisa. Jadi aku harus kekuranganku adalah emosiku harus stabil dulu nih. Emosiku harus aku harus atur dulu. Aku nggak boleh nangis dulu. Kalau udah diatur ya kalau acara udah selesai kamu boleh nangis mau kamu kayak gimana terserah. Yang penting sama kerjaan dulu. Gitu. Pasti Pak Sama kan juga sudah tahu kekuranganku nih apa, kelebihanku apa, dan itu menyesuaikan diri sendiri kan lama banget, yang tahu ya cuma diri kita sendiri, Pak. Iya sih, betul juga ya. Iya. Ya orang lain hanya iya kayak mengingatkan. Oh iya bener nih kekuranganku nih adalah ini. Kok ada juga kan kekurangan kayak emosi sing banting iki lah sing banting kuwi lah. Berarti gimana caranya kayak kita tidak merusak barang kayak gitu-gitu kan banyak caranya. Jangan merusak diri sendiri juga ya. Ya, merusak diri sendiri sering. Ini. Dulu ini dari Mbak Juni mau melanjutkan ini Mbak. Iya. Disambung lagi ya. Oke, betul. Mbak Juni. Nanti aku ingetin juga di sesi terakhir ada tugas dari kampus dari aku. Tadi sudah dijelasin belum tugasnya apa? Belum. Jadi nanti. Iya, nanti aja sebelum selesai biar penasaran. Iya, seru banget. Tadi kemarin juga sempat kabaran sama Pak Salman bahwa tugasnya oke ya. Iya, karena ya nanti aja lah ya. Nanti aja lah ya. Mbak, aku mumpung lagi ngobrol sama Mbak Eca nih. Ini aku juga sekalian pengen sharing juga ya, Mbak. Pengen nanya, iya siap. Pengen nanya nih ke Mbak Eca. Jadi kan gini Mbak, aku tuh
udah kemarin sempat mulai terima produk-produk. Ini disebutin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, Mas? Nggak apa-apa. Ya, sponsor ya, nggak apa-apa, sebutin aja. Sponsor. Siapa tahu ada sing sponsor masuk gitu, Mbak. Oh ya. Jadi kemarin aku tetap ya. Tetep. Jadi kemarin aku sempat jadi salah satu influence vape daerah. Jadi aku termasuk salah satu influence vape di Solo Raya. Terus aku udah banyak juga terima produk-produk semacam ya device, liquid gitu-gitu kan. Oh. Terus tapi itu sebelum aku berhijab. Iya, betul. Nah, ya kan ingat ya, ini aku di endorse juga. Oke, terus. Iya. Nah, jadi gini Mbak, aku tuh pengen nanya gitu. Oke. Semenjak aku pas menerima produk itu, terus kayak ada misalkan dari temen atau dari sponsor yang mau masuk tuh kayak, aku mau Boni Juni ki, anu raya, payu raya, apa piye ya gitu. Soalnya kan Juni ki, jadi ibaratnya aku udah image ini Mbak, aku tuh cuman menerima produk vape gitu loh. Nah terus sekarang aku kan memutuskan untuk berhijab, dan kenapa sebenarnya ada juga influencer yang berhijab dan kontennya keren-keren tuh ada juga Mbak. Cuman aku sekarang tuh lebih membatasi gitu. Emang aku masih terima produk, cuman aku pengennya tuh aku bisa dapat produk lain, sponsor lain gitu. Gimana sih menurut Mbak Eca tuh cara rebrandingku tuh aku kudu piye dengan aku berhijab gitu. Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Banyak aku apa yang namanya itu ibarat kayak switching life ya. Switching life. Aku di sini juga belum pernah merasakan bagaimana dari yang kita kan sama-sama agama Islam ya. Oke. Aku tahu yang dirasakan itu nggak enak banget. Kayak ada rasa yang, wah aku takut nih. Aku nggak bisa kayak yang kamu rasain juga, karena aku belum bisa merasakan. Ya. Karena yang pertama image itu terbuat karena asumsi orang lain juga dan kita. Nah, kalau dari aku, kayak misal pengen dapat produk yang lain, lebih banyak mengeksplor gitu mungkin ya. Kayak misal, contohnya adalah kalau kayak Juni kan sekarang sudah berhijab kan, berarti mensortir kan dari endorse-endorsean yang ada, ya kan. Kalau aku sih dari akunya gini, dari hal-hal kecil kayak misal sebenarnya itu bukan endorsean, tapi itu kamu bisa update. Kayak misal ini bukan ini jam tangan ya. Sebenarnya itu bukan endorsean, tapi kayak kamu bisa update, bisa mengupdate dengan cara kamu sendiri. Kayak misalnya kayak bukan kayak pamer ya, bukan pamer atau pansos, enggak, kayak iseng aja, kayak kamu update jam tangan, atau mungkin kayak review, atau mungkin jam tangan kayak unboxing kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak hijab, kamu bisa tuh cara tutorial hijab dikit-dikit. Iya sih Mbak, tapi kalau aku juga ini sebenarnya aku kan mua juga, tapi ya masih bocah lah ibaratnya, baru mulai gitu. Jadi masih di temen-temen, jadi gitu kan. Nah, aku tuh juga senang ini sebenarnya konten gitu loh, konten make up. Nah, aku cuman ada ketakutan insecure gitu lah Mbak. Salah satu ketakutan dan insecure dari diri aku tuh kayak kalau misalnya nonton dari konten kreator yang make up yang lain tuh kayak, aku bisa nggak ya kayak gini gitu, terus mereka udah bagus-bagus gitu loh, aku kayak minder gitu loh Mbak, masih ada mindernya kayak gitu. Soalnya kan dari aku konten vape, terus masa aku tiba-tiba switch ke
itu make up gitu kan. Jadi kebanyakan followers juga, loh gini tadi wongnya, takutnya gitu loh. Ketakutan terbesar kamu. Percayalah, itu hanya ketakutan terbesar kamu. Yang tahu kan diri kamu sendiri kan, Juni. Kalau dulunya endorsement vape dan lain-lain, ya itu kan udah dulu gitu loh. Maksudnya kalau dari aku juga aku nggak bisa ya, karena gini, setiap aku ngomong kan belum tahu itu kamu bisa diterapkan ke kamu juga, ya kan? Aku hanya bisa menggambarkan. Yang aku gambarkan adalah itu hanya ketakutan kamu sendiri. Apa yang sudah aku bilang, kamu stuck di situ, ketakutan diri kamu sendiri, atau kamu bisa upgrade. Banyak kok hal-hal aja kayak kamu, banyak kemarin ada juga yang teman-teman bahwa dia MUA juga, ya kan? Banyak yang dilakukan, kayak misal ya, apa ya, dengan cara kamu mungkin mau kuliah dulu, mau kuliah nih, cara tutorial sebentar sebelum OTW, ya kan? Ya kan, pasti pakai apa dulu, dan jadi kayak kamu sendiri dulu nih. Kalau hasilnya bagus, orang lain pasti akan ngeliat juga. Gitu. Berarti ya, kalau aku sih, kalau ngomongnya ya kamu belum selesai dengan diri kamu sendiri, masih ketakutan diri kamu. Caranya gimana? Ya latihan terus. Iya, latihan dan mencoba ya Mbak ya. Ya, Mbak, itu tadi. Ya benar. Aku mau tanya, kamu mau kayak gitu terus? Atau mau berubah? Iya, pengen lebih baik lagi dong Mas. Ya. Dari hal-hal itu, pengen dari kayak Mbak Eca dong. Alah, Gemini, Chandra. Udah takut aku Gemini. Gitu sih, kalau aku ini sama kayak sama nih. Wah, dulu aku MC-nya cuman gitu-gitu aja. Aku bisa beda nggak ya? Ya beda. Ya kamu harus bisa berani. Kamu bisa mengenali diri kamu sendiri. Caranya gimana? Ya latihan. Jam terbang. Jam terbang itu akan bisa melatih mental kamu. Gitu. Spill dikit-dikit lah. Sekarang kayak misal walaupun itu bukan endorsement, ya unboxing apa dikit-dikit. Orang pasti akan ngeliat kamu. Bagus loh. Kamu bisa switching live yang mengambil keputusan itu berat loh. Berat juga ya, loh. Karena Mbak, aku juga ngerasa awal-awal tuh kayak aku udah nyaman nih di sini gitu, di zona itu kan. Terus produk banyak yang masuk. Aku dapat banyak produk, ibaratnya produk tuh free masuk ke aku. Kalau aku ngonten udah ngonten dibayar kayak gitu loh. Terus aku tiba-tiba mendapat kayak aku pengen berhijab gitu loh. Dan aku juga aku pengen mengurangi produk itu, ben aku bisa dimasuki produk lain kayak gitu. Nah, berarti emang aku yang harus berani memulai itu dari emang aku dari diri aku sendiri ya Mbak. Ya, nggak usah minder gitu ya, nggak usah takut, harus coba terus. Karena kamu tuh udah niat baik nih, kamu udah niat bagus nih, ya kan? Kamu percaya aja, kalau kamu cuma bilang aku minder, aku takut, aku nggak dapet mindset kamu tuh udah kayaknya down banget, itu akan membuat diri kamu nggak enak. Karena mindset yang buat diri kita sendiri. Berarti aku harus mindset, pokoknya aku bisa, pokoknya aku iso kayak Mbak Eca gitu ya. Pokoknya Mbak Eca sih weh. Kayak gitu. Ini Mbak. Berani dulu. Iya. Ada pertanyaan dari teman mahasiswa. Kak Eca mau nanya dong, Kak, gimana caranya menghilangkan hobi yang bikin kecanduan? Yang hobi tersebut membuat jauh dari jalan kesuksesan, Kak. Contohnya hobi mencintaimu, jari ini. Lagu mencintai tak orang mbok sepik ya Raisa no Mas. Iya, Mbak. Lah aku jadi gue tak DM Mbak Eca basa-basi ya loh. Kamu mencintai nggak usaha, yang usaha orang lain yang dapat orang lain toh ya. Ya iya no sayang. Malu loh. Aduh Pak Saman, gini takut banget.
Lah iya dah, dia gak bisa mencintai dari jauh kok, ora berusaha. Ibaratnya ti kowe iki ora iso mengungkapkan, cuman hanya bisa memandang. Apa jenenge memandang iki lagune sapa ki Pak Salman? Ayo Lali. coba ya aku baru pikir loh, Mbak. Pak Salman lali. Bukan Nurjana, memandangmu. Lah, kali ganteng. Iya Mbak, pendapatnya Mbak Eca tentang hobi yang kecanduan itu. Nah, hobi yang kecanduan. Ya karena dia lagi seneng-senengnya kayak gitu sih. Kalau aku gitu. Nanti kalau udah bosan ya udah ditinggal. Kayak siapa Mbak? Au, au. Pusing aku lama-lama. Malah jenggol aku sebelah loh. Iya. Ya kan lagi seneng sama hobinya yang itu. Kalau udah kayak misal gini nih. Nah, hobinya lagi apa ya? Hobinya lagi seneng game, ya kan? Ya itu karena hobinya lagi game. Ya itu kalau kamu udah ada kesibukan lain ya kamu mungkin akan mengangsur mengurangi untuk diri sendirinya gitu. Kayak ibaratnya udah mencintai, kamu udah capek nih mencintai sama orang tapi tidak digagas ya, kamu akan capek ya udah pergi. Terbaik. Oh sih bener. Nah ini kayak kemarin sih aku kan diprotes Mbak. Mau nanya, mau ngobrol langsung, pengen ngobrol langsung sama Mbak Eca. Lagi mana? Nggak muncul. Iya, oke, boleh. Aku udah kepo banget nih, pengen langsung tugas gitu rasanya. Setelah di-spill tadi loh Mbak, aku berpikir, aku main Dubai lah. Aku pengen ketemu Mbak Eca. Udah disebutin hadiahnya sekarang apa nanti aja ya? Ini kayak mulutku udah gatal banget. Nanti ya? Nanti wae, kosek. Lagi mana ya yang mau nanya lagi ada nggak ya? Kalau nggak aku mau nanya semua tak tanya gitu loh. Boleh, oke. Oh, MC. Oh, Mbak Nila. Oh iya, Mbak Nila. Mbak Nila mau nanya nih, Mbak Nila. Aku mau nanya sama Mbak Eca nih, menurut Mbak Eca itu kalau branding diri sama pencitraan itu beda atau enggak ya Mbak Eca? Oke, ini masuk di materi kemarin juga ya? Ya. Branding itu gini, kalau branding itu adalah image, ya kan, kayak gambaran. Oh, gini. Oh, kalau pencitraan itu kayak kamu sedih, tapi kamu nggak. Kayak itu namanya pencitraan. Kalau kayak misalnya gini, pencitraan itu bisa juga untuk kayak misalnya gini, kamu nggak punya uang, tapi kamu kamu gini, kamu tuh nggak punya uang, tapi kamu pura-pura, aku duit akeh. Nah, itu pencitraan. Nah, kayak ibaratnya juga gini, pencitraannya adalah kamu bisa melakukan kayak contoh halnya gini, aku bisa ngomong banyak kayak gini ya, tapi kalau udah di luar, ya aku sama halnya kayak aku Eca yang ya biasa aja. Tapi kalau gitu kan kayak gini kita sharing ilmu ya. Nah, tapi kalau personal branding, nah kalau kayak gini ini personal branding. Tapi kalau pencitraan itu kayak ada pencitraan yang sisi baik negatif nih. Kamu mau yang mana? Ya kan? Buat si Nila, mic-nya jangan dimatiin dong. Nah. Iya. Stand Mbak kayak gini. Kayak ngomong sendiri. Dongeng. Iya kayak dong. Kamu yang pencitraan kayak gimana nih? Kayak pencitraan, aku cerita ya, pencitraan tuh pernah kayak yang aku kisah cintaku. Aku sedih banget, sedih-sedihnya. Nah, aku bener-bener sedih. Ya, itu aku jadiin konten pencitraan itu. Nah, tapi kalau personal branding itu beda. Personal branding ya just be kamu. Beda. Personal branding ya it's you, kamu. Oh, Eca tuh kayak gini. Oh, Juni tuh kayak gini. Orangnya kayak gini. Tapi kalau pencitraan ya kayak just konten aja sih menurutku.
Kayak Menurut aku, Crazy Rich itu tuh Mbak, nah, sekitar itu. banyak kan. Kalau personal inner beauty, inner handsome apa yang kamu miliki, cara ngomongnya kamu, cara visual kamu melihat orang seperti apa, itu personal branding. Cara menanggapi masalah seperti apa, itu personal branding. Tapi kalau pencitraan, ya just konten aja. Just konten yang bisa apa ya? Yang bisa dapetin uang. Sekarang banyak. Ya kamu mau pencitraan kayak gimana? Mau pencitraan yang cuman menyi-menyi atau penceritaan yang bikin toksik? Ya itu pilihan. Kalau aku kemarin di saat aku lagi down karena pencitraan, Pencitraan. Ya gitu. Ketularan. Marah. Ya itu pilihan kayak gitu. Misal, tapi ya nggak bikin toxic buat orang lain, nggak ngerugiin. Kalau aku gitu sih, pencitraan tuh kayak cuman buat apa ya? Ya buat sosial media. Kalau branding ya, oh ya Eca nih kayak gini nih. Itu personal branding. Bisa membawa diri kamu kemana, itu personal branding. Kalau gitu. Pokoknya kabeh jadi konten gitu lah. Loh, sorry tuh saya kayak Raffi Ahmad. Iya, anak-anak yuk jadi AdSense. Banyak anak, banyak AdSense. Ya, memberikan citra seperti itu. Iya. Kalau di rumah, kalau dia nggak on cam pasti nggak kayak gitu. Beda. Ya karena dia memang harus membuat pencitraan yang pencitraan yang seperti itu. Ya, dia kalau udah kayak personal branding nih, kalau dia MC pasti beda. Kalau dia buat pencitraan pasti juga beda. Gitu. Kalau buat konten ya pasti ada apa namanya? Apa ya? Kayak dipilah-pilah gitu loh. Kayak gitu. Ya tapi jangan pencitraan yang alay, yang kayak berarti kayak kamu tuh punya utang tapi nggak nyaur, terus kamu bisa beli apa namanya Vivo head-on, nah itu jangan, itu namanya merugikan orang lain ya. Nah, citraan jangan kayak gitu, karena doa orang yang tersakiti itu manjur. Iya. Oke. Aku. Gimana Mbak Nila? Ini nih, masih ini, kalau di Instagram itu kan biasanya orang tuh cara bedain itu tuh cuma pencitraan sama itu ciri khas orangnya itu gimana tuh Mbak? Kalau aku lihat di Instagram pencitraan. Pencitraan. Oh dong. Semua pencitraan. Iya, aku nggak bisa ngomong banyak-banyak, itu pencitraan. Karena apa? Ya kadang aku gitu juga. Yang masa itu harus nggak ada, bikin image-nya nggak enak juga. Ya pencitraanku ada. Aku bekerja, aku ya itu pencitraan yang baik, ya kan, yang bisa bikin personal branding. Nah, kayak gitu sih. Nah, makanya kita nih maunya kayak gimana? Mau penceritaan yang selehah atau selehot? Selehot. Selehot. Ya, kalau aku selehot. Gitu. Kurang kayak gitu. Ya. Gimana Mbak Nila? Udah. Terima kasih Mbak Eca. Ya. Jadi kalau misalnya overthinking melihat yang ada di Instagram, pencitraan simpel. Lah gimana tuh Mbak? Masa yang di Instagram itu kan pasti kita ngepost sesuatu tuh pasti yang kita kelihatan cantik gitu tuh Mbak. Kan bikin kesel. Wajar aku juga kayak gitu, bikin kesel orang lain, komentar, apa namanya, effort banget ya, karena itu cara mereka untuk bisa mendapatkan uang. Semakin orang melihat banyak, kayak orang-orang yang bikin pencitraan kayak gitu konten itu, karena dia bisa dilihat orang mau nggak mau kepo, jadi dapat uang. Karena apa? Semakin banyak uang, banyak yang endorse, banyak yang job, ya karena apa? Dia sudah membuat penceritaan itu. Sorry to say, kayak banyak kan persimpangan kayak kita, gitulah.
Aduh ya, takut salah. Ah. Nyawanya Mbak Eca agak banyak ternyata teman-teman. Gitu. Kok nanti rasa-rasanya personal loh ya nanti. Banyak ya. Ternyata banyak yang mau nanya lagi sama Mbak Eca. Tapi yang tanya kayaknya ya. Iya, tapi sebelum dari chat ada yang mau nanya langsung lagi nggak? Mau ngobrol langsung sama Mbak Eca, boleh banget loh. Tadi pertanyaannya bagus loh Juni, kayak misal switching life gitu ya, masalah yang dulunya hijab dan sekarang yang hijab, terus tadi yang masalah pencitraan itu bagus karena memang kan hal yang tidak biasa itu sulit gitu yang saya. Iya, makanya itu dari aku sendiri sih Mbak. Jadi aku emang dari awal kayak pas direkrut jadi panitia, terus tahu nih Mbak Eca narasumbernya, aku kayak wah aku kesempatan nih takon gitu. Bagus kok, karena aku juga nggak bisa gitu, aku juga nggak bisa kayak sulit untuk bisa ngasih keputusan kayak gitu, sulit gitu. Iya. Oke. Ayo, yang mau nanya langsung bisa raise hand. Iya. Tapi kayaknya masih malu-malu nih Mbak. Nih ada yang tanya dari mana nih? Dava. Oh, tadi udah Dava. Ada Safira Rahma. Mbak Eca, gimana caranya biar orang lain itu nggak nyampurin urusan kita? Contohnya kayak kita belajar bahasa Korea nih. Alay banget. Banyak yang bilang nggak ada gunanya belajar bahasa Korea. Padahal kita sendiri itu nggak pernah nyampurin urusan dia. Gitu. Terus gimana caranya biar kita bisa percaya diri? Nah, kita tuh dilok-lok nih terus gitu. Kemarin ya, aku sempat ngisi juga di kampus lain. Ada juga yang kamu tahu lah ya pasti. Udah update terus Mbak Eca. Iya. Setelah itu bentar. Iya, mati videonya. Oke, bentar. Oke. Telepon klien real, Jen. Oke. Gini, sebentar ya, aku tak ini dulu ya. Bentar. Bentar. Iya, Mbak. Bentar ya. Oke. Gimana tadi? Itu loh, gimana caranya untuk biar orang lain tuh nggak mencampuri urusan kita, kayak terus ngelok-ngelok nih kalau misal belajar bahasa Korea tuh dikata-katain kok ngapain sih, nggak berguna gitu. Terus biar bisa percaya diri. Terus yang bilang kalau kita itu nggak cantik ataupun badan kita tuh nggak bagus. Itu pertanyaan dari siapa ya? Aku pengen belajar loh bahasa Korea sama Safira Rahma namanya. Siapa? Safira. Oke. Aku tuh gini, aku orangnya Korea banget. Aku malah pengen banget belajar bahasa Korea. Karena kalau dikata-katain, karena dia nggak bisa ngelakuin yang dia lakuin. Betul. Karena nggak bisa, dia yang ngomong itu nggak bisa kayak Safira. Nggak bisa. Ada niat. Hah? Nggak punya niat kayak Safira gitu Mbak. Ya, dia nggak bisa. Itu nanti kalau Safira, ya udah bisa bahasa Korea, dan nanti ada tawaran job yang untuk bahasa Korea, minder loh itu orang yang ngomong. Yang penting tekun. Jangan dengerin omongan orang lain, karena dia nggak bisa ngelakuin hal yang sama. Aku malah pengen belajar loh. Aku tuh bisa ketemu BTS juga. Karena menurutku
bahasa tuh penting banget. Karena mau nggak bahasa itu bisa mencakup dunia luas banyak banget. Gitu. Aku aja sempat kayak sempat aku searching kayak belajar bahasa Korea tuh di mana. Karena apa? Mau nggak mau gini, kalau kamu semakin mengasah otak kamu, apalagi bahasa Korea itu kan susah ya, itu akan ini loh, terlatih, terbiasa ya Mbak ya? akan terlatih komunikasi sama orang lain. Terus dengan belajar lain bisa cepat masuk ya Mbak ya? Itu. Makanya jadi menurut aku nggak ada salahnya, nggak salah kamu, yang salah orang lain yang ngomong. Gitu Syafira. Semangat terus pokoknya ya Mbak. Jadi apa ya? Karena dia nggak bisa ngelakuin apa yang kamu lakuin. Makanya dia cuma nyindir, maksudnya bisanya cuma ngatain. Nyinyir. Gitu. Korea ya, kalau kamu mau belajar Favi, Vevo, terserah. Maksudnya kayak banyak kan belajar itu, karena dia nggak bisa ngelakuin aja. Betul. Nih, ada lagi nggak yang mau bertanya, tapi secara langsung, Mas dan Mbak? Soalnya di chat juga ada, cuman aku mau kasih kesempatan nih buat yang mau ngobrol bareng sama Mbak Eja. Bisa raise hand. Bagus banget yang mau belajar Korea itu. Gue Mbak Eja ajaran ya Mbak Safira. Ya, pingin lu malahan. Pingin banget. Karena mau nggak mau otak kita semakin terasa. Masa otakku ngono-ngono baik? Karena udah banyak kerjaan kalau Mbak Eja. Lost banget ya. Maaf ya Bapak Ibu dosen. Nah, punten nggih Bapak Ibu dosen. Ya udah nih, tak bacain lagi ya, ada yang mau nanya. Dari Mbak Nuraini Putri. Kak, gimana cara untuk menghilangkan rasa insecure, gugup di tempat umum, merasa diperhatiin, yang endingnya nggak berani ngelakuin sesuatu karena takut dijudge. Kalau ada kesalahan yang sebenarnya orang sekitar itu nggak merhatiin. Jadi dia itu sadar Mbak, sebenarnya dia itu nggak diperhatiin, tapi dia ini ngerasa aku diperhati terus gitu, terus dia malu. Tuh. Ini yang aku pernah ngerasain dulu di awal-awal. Kalau sebenarnya dari kemarin kita ngomongin tentang insecure ya. Iya. Insecure. Kalau kamu lagi ngerasa kayak gitu, sama sih tadi aku udah nyampein. Jawabanku sama. Kamu karena pikiran terbesar, maksudnya ketakutan terbesar itu adalah di pikiran kita sendiri. Enggak, insecure itu dari diri kita, ya kan? Dari diri kita. Kalau kamu cuman ngerasa kayak merasa terbelakang, kayak takut gitu ya, kamu akan takut terus. Jadi tadi kita udah ngomongin banyak ya tentang insecure, cuman it's okay. Cuman memang karena masalah insecure itu susah banget, aku tahu. Karena orang kan beda-beda ya Mbak ya. Aku nggak bisa apa yang aku lakuin tuh nggak bisa juga diterapin. Karena apa? Insecure itu mentalnya belum terbuat. Dan mental setiap orang itu beda-beda. Beda. Terus iya, benar. Ya tahu karena apa? Karena ya mental kebuat dari kita sendiri. Kalau misal kamu sudah ngelakuin salah nih, kayak contoh kecil, ya mending itu tadi, mending kamu menarik diri dulu nih. Iya kan? Mending kayak apa ya, menarik diri dari lingkungan yang kalau kamu ngerasa kayak nggak nyaman atau kayak gimana, mending keluar. Nanti kalau udah ya it's okay, nanti kamu bisa harus beda. Aku gitu. Kalau nggak nyaman ya diputusin nggak. Lah, siapa nih? Siapa nih yang ngomong nih? Yang mana nih? Siapa nih? Ayo Mas, siapa Mas Dava? Boleh ngobrol kok. Mas Dava tuh yang mana ya? Yang tadi nanya itu loh Mbak, yang kecanduan. Canduan Mbak Eca. Mbak Eca senyumnya manis banget. Waduh. Mbak Eca senyumnya manis banget katanya. Ini siapa ya? Mas Dava. Mas Dava. Yang cuma bisa mencintai tanpa berusaha tadi loh Mbak. Kalau senyum-senyum aja Mbak, gak usah ditahan-tahan. Jadi malu. Wah, ngerti Mbak Eca.
Aku malah grogi loh di ini. Kelemahan dari seorang wanita ya. Iya, udah tidak isin. Gimana? Gimana Mas Dava? Ada yang mau ditanyakan? Kalau Mas Dava tanya aku udah nikah atau belum? Belum. Tapi udah punya pacar belum? Udah, lo jujur tuh aku. Kapok rawe. Tahun depan tak tikung, Kak. Wah ya, orang sebelum janur kuning melengkung di tangan ya, tangan kiri apa? Menikungnya di sepertiga malam loh Mbak. Oh, iya. Ben koyo dindahau. Wah iya. Karo bayang. Nih ya udah. Ada pertanyaan lagi dari siapa ini Pak yang Zoom 100 peserta? Mas Ridwan ya? Oh Mbak Erna dari admin kita. Mbak Eca, bedanya sifat pemalu sama malu-malu ini tuh apa? Dan mana yang bisa merugikan usaha personal branding kita? Ini tadi, sifat malu. Sifat malu. Kalau malu-maluin, kalau aku malu-maluin los ya. Tapi kalau sifat malu, ya kalau sifat malu, ya kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Masih ketemu sama yang di, gitu terus. Mau ngomong tapi kayak ini, aku izin, aku rasa ngomong jadi kamu jadi penasaran, kamu nggak tahu ya Mbak ya. Nah, malu-maluin, kalau kamu malu-maluin makin los, kamu punya uang nih, ya kan? Kayak Juni nih, oh ngomongnya lancar banget nih, oh berarti dia dipercayain untuk ngobrol sama aku. Jadi kan sini Mbak. Ini. Karena apa? Oh kampus ini melihat, oh Juni ini ada berbakat nih bisa ngobrol sama orang lain. Kayak tadi siapa namanya? Ya Dava. Bukan si MC siapa? Oh Safira. Ayo. Siapa? Kali aku. Saya aku Mbak Nila atau MC Mbak? Oh Mbak Nila ya. Kali. Kita kan Mbak Nila kan, oh ya kan, adem nih dilihat ya. Alhamdulillah. Dipercaya nih ya kan, bisa mengontrol emosi kayak gitu kalau dilihat ya kan. Nah kalau sifat malu, kayak kalau ketemu sama orang sifat pemalu, ya aku yang lebih agresif. Karena apa ya, dia karena ada rasa malu ketakutan itu sendiri. Bener. Biar dia tuh auranya ikut ke kita gitu ya Mbak ya. Nyambung nih. Lah aku tuh Mbak pas pertama kali masuk kuliah tuh ya aku sok ngide ya Mbak ya, tak kenalan satu-satu gitu. Iya. Terus aku dirasani kok wong iki hyperaktif banget tuh. Iya. Ya. Ada juga kayak gitu ya nggak punya teman. Nah, akhirnya kamu Juni ini orangnya humble juga ya. Masa ya sih orang Gemini malu? Enggak lah. Enak loh sih Gemini malu-malu. Ada tuh. Leo sih. Oh Leo. Oh, ngomongin zodiak ya. Ini kalau ngomongin zodiak kayaknya rame banget nih. Ada yang tim Scorpio di sini. Si Leo kan loh. Ada yang tim Scorpio, ayo dicariin Scorpio. Scorpio. November, ada yang bulan November. Oke. Seru ya kalau ngomong. Ada yang iya, seru banget. Apalagi sama Mbak Eca Sekar. Jangan lupa kalau kalian punya acara ya teman-teman, nanti ngundangnya Mbak Eca Sekar, MC-nya. MC terkemilau Solo Raya. Loh, kita promosiin loh. Makasih ya, thanks. Kamu besok, kamu lahir bulan Juni ya? Iya, tanggal 5 Mbak, tanggal 5. Oh, Gemini ya. Oke, lanjut. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oh iya, Mas Ridwan, mau nanya langsung atau ngobrol aja sama Mbak Eca? Cari deh, Mas Ridwan gitu loh, nyepik-nyepik Mbak Eca loh. Seru ya. M. Gini Mbak, nek orang ini ki orang itu cuan soalnya. Iya Mbak. Iya kayak kamu kayak endorse kayak gitu dengan gaya bahasa kamu yang
kamu banget itu pasti maksudnya apa ya, rezeki akan datang dengan sendirinya. Yang penting ya kamu kayak kerjaan pun juga kamu nanti direkrut sama kampus ya toh, kan keren. Amin. Tolong ngapunten Ibu D kan bisa dipertimbangkan ya. Ini kayak apa namanya, bisa jadi dosen komunikasi nih atau PR-nya Univet nih, karena kan ngomongnya pinter. Karena kampus itu kan mau nggak mau kan melihat mahasiswa yang berkompeten itu siapa. Betul. Baik kayak gitu. Kan keren tuh, Shine. Ya ampun, dipromosake balik loh. Iya, Mbak Eca sekar loh ini. Mbak, ada yang mau nanya, Mas Ridwan. Tapi orangnya tuh malu nanya. Apa tuh malu tuh, Mas? Sen, iki grogi nek nyawang kayu. Alah. Oke, Mas. Tak ubul terus rawe. Aspek apa yang kira-kira harus kita tonjolkan dalam hal membranding diri kita, Mbak Eca? Jadi contoh yang apa yang ditonjolkan? Iya. Untuk membranding. Iya. Ya kemampuan kita dong, kelebihan kita. Ya misalnya nih, kelebihan kita adalah berdagang. Mau nggak mau ya, kelebihan kita adalah kayak kelebihanku adalah ngomong, bukan ngomongin orang ya. Ngomong itu susah juga loh. Kelebihan gue adalah bisa berkomunikasi. Ya, itu bisa jadi orang baru. Ya kan, yang kita ketemu sama orang pemalu. Gimana sih biar gak jadi malu-maluin? Nah, makanya ketemu orang itu kalau bisa basa-basi itu penting sih. It's okay. Tapi kalau dari Mbak Eca sendiri misalkan Mbak Eca lagi di tempat ramai, misalnya lagi di mall atau di mana ketemu orang, terus tiba-tiba nih ada yang nyapa Mbak Eca gitu, kayak Mbak Eca gitu. Itu apa gini loh, maksudnya dari sisi Mbak Eca yang nggak kerja seperti ini misalnya, itu apakah Mbak Eca juga akan sama seperti ini atau Mbak Eca ya udah biasa, gitu aja, apa Mbak Eca yo grab ya gitu? Aku sering terjadi seperti itu. Ya aku ya kayak gitu. Ya pasti, oh ya maaf siapa ya pasti gitulah, nggak yang siapa ya Allah. Nah gitu. Maksudnya sih, aku udah maksudnya image-nya aja jadi brandingku jebule Mbak Eca ki aslinya sombong ya gitu. Nah itu tadi aku bilang, personal branding itu adalah inner beauty, inner handsome yang ada dalam diri kamu. Itu nggak akan bisa hilang. Aku mau ketemu sama apapun ya akan tetap seperti ini. Kayak gitu. Tapi aku naik ketemu Mbak Eca, Mbak Eca, terus Mbak Eca, siapa loh? Gitu. Siapa loh? Ya, nah Gemini nggak mau Trauma. Alasan perempuan itu trauma. Nomor 1, trauma Bapak. Itu sih. Kalau aku ya, kalau ketemu sama orang ya, kalau ngomongin personal branding ya dari kelebihan kamu, gitu. Pasti akan kecuali pencitraan. Nah kalau misalnya ketemu sama aslinya dan aku diem aja lah, itu pencitraan. Gitu. Bener. Keren banget sih. Pokoknya makasih banget ya buat Mbak Eca sampai di sesi kedua kali ini. Udah sampai bulu Pak iki lho. Kok lupa Gojek meneh ada dia. Iya, aku nih mau siap event makanya nggak di rumah ya, terlihat kayak di hotel mana gitu. Aku tahu, tapi tidak menyebutkan ya. Aku udah orang dibayar soalnya. Iya. Bayar dewe soalnya. Nah, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti teman-teman bisa langsung ke Instagramnya Mbak Eca Sekar @ecasekar C-nya 2. Jadi di situ Mbak Eca terbuka banget ya Mbak ya buat semua yang pengen nanya ke Mbak Eca, mau minta ilmu dari Mbak Eca mungkin yang sekarang malu-malu. Iya. Nah, karena sekarang udah jam 10:47 menit. Ini aku mau minta tolong sama Mbak Eca. Apa piye? Kurang ingat orang jam 10 gak suwe banget. Nah, jam 10:47 menit loh. Ya benar.
Aku mau minta tolong sama Mbak Eca nih buat ngejelasin. Mbak Eca bakal ngasih tugas apa dan ada apa. Oke, teman-teman, Benar Nah, hati meneh. perhatikan sebentar di sini ada berapa peserta ya yang join? Ini 138. Wow, oke. 138. Aku pingin di sini teman-teman di akhir tugas besok tanggal 1 ya, di akhir pertemuan ya. Pertemuannya ya tanggal 1. Pertemuan terakhir itu kan tanggal 1. Aku pengen di sini teman-teman kayak buat tugas yaitu video tentang daily life atau personal branding kamu. Gimana ya? Juni gimana ya? Untuk cari contoh caranya. Ini contohnya nanti kan kemarin Mbak Eca banyak ngasih contoh ke aku. Nanti aku terusin ke grup peserta. Oh gitu. Aku cuman butuh 30 detik aja, nggak usah lama-lama. Iya. 30 detik atau 35 detik lah. Jadi kayak daily life-nya teman-teman di sini, apa sih yang sering kamu lakuin? Kayak misal aku nih, pagi, ya kan, entah mau bekerja atau siaran, terus setelah itu ngapa-ngapain, dan apa sih kayak tujuan hidup kamu nih mau ngapain? Mau apa? Itu kalian kemas yang kalian banget. Aku cuma butuh 30-35 detik, terus nanti bisa mention di aku, nanti hashtagnya mungkin nanti teman-teman bisa bantu juga jadi Juni ya. Iya. Oke. Hadiahnya, teman-teman bisa diperhatiin, ini tugas sekalipun ada hadiah. Gimana tuh? Enak tuh? Tugas dan hadiah. Enak tuh. Zamanku dulu kuliah nggak kayak gini. Ekonomi nggak kayak gini loh. Makanya kuliah di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Loh, kuliah yang udah kuliah buat video di-upload di Instagram, dapat hadiah. Ini dapat hadiah dari aku juga. Loh, aku harus ikut. Oke. Hadiahnya nanti ada beberapa bingkisan dari Ella Skincare. Ya. Terima kasih Ella Skincare. Oke, nanti nanti ada beberapa bingkisan dari Ella Skincare. Aku ambil 3 pemenang. Terus untuk hadiahnya bisa diambil di Solo Radio di saat aku siaran. Gitu. Bonus ketemu Mbak Eca Sekar. Aku tadi balu-balu loh hidungnya. Aku cukup 35 detik aja daily life kayak aktivitas, entah teman-teman mau berangkat kuliah terus naik motor atau naik mobil atau apapun itu di perjalanan, intinya bener-bener daily life teman-teman di sini untuk apa ya, aku tuh maunya di sini yang luar biasa, yang nggak biasa-biasa, yang beda ya, yang nggak kayak misalnya yang halo, kenalkan gitu. Aku nggak mau yang kayak gitu. Aku perkenalkan, nama aku Juni, saya anak pertama hari ini. Nggak mau kayak gitu, boring banget. Aku pengen mengenal Juni, pengen mengenal siapa? Nila, ya bener deh. Yeah, ingin mengenal Nila dari daily life kamu. Aku sudah kemarin beberapa ngirimin contoh buat ke ke teman-teman juga, kurang lebih kayak gitu, dan ada teksnya, kata-katanya, kayak storyline-nya. Oke, ada storyline-nya di situ, kayak kata-kata di situlah yang aku tuh maunya. Kenapa bikin buat kayak gitu dan diupload di Instagram? Karena gini, di saat teman-teman bisa melihat diri kamu sendiri di video, itu kayak jadi inget nih, oh, aku ternyata keren juga ya, aku ternyata hebat juga ya, aku pengennya kayak gitu. Di saat kamu buat storyline, kamu bisa buat video daily life, itu kayak, oh ternyata hal yang aku lakuin tuh kemarin keren juga ya, aku yang ya bisa kayak jadi pengingat gitu loh. Apalagi di Instagram, orang lain akan ngerti kamu. Biar nggak malu lagi ya Mbak ya. Biar nggak malu lagi. Biar bisa startup. Iya, dan kampusnya pun dari mana sih? Universitas Veteran Bangun Nusantara. Harus itu. Ya, terima kasih banyak buat Mbak Eca Sekar yang
telah meluangkan waktunya untuk Oke. kita sampai di pertemuan sesi kedua ini. Ilmunya banyak banget. Nah, sekali lagi buat kalian yang masih ada pertanyaan karena ini terhalang durasi ya, nanti bisa langsung chat ke Mbak Eca langsung. Tapi ojo nyepik-nyepik, udah di karo ya. Oh, ampun, aku yang tak pengen rapi tau saya. Wah, iya, mau sampai dirusoi terus ya. Ya udah. Sekarang terima kasih dari saya, Junior Tiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Mbak Juni.